perilaku manusia yang berbeda-beda sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perilaku kalian itu berbeda-beda. Berbeda-beda ini secara garis besar ada dua kelompok. Nah, kalau di ayat lain disebutkan satu kelompok yang beriman dan satu kelompok yang mengingkari. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara manusia itu ada yang beriman, ada yang kafir. Lalu di antara orang yang beriman itu masih ada rincian yang lebih detail, baik yang beriman maupun yang kafir itu ada rincian yang lebih detail. Karena tempoh hari ada yang mempertanyakan, dikatakan lasyatta berbeda-beda, tapi kok hanya dua kelompok? Ya, dua kelompok itu dua kelompok utama atau kelompok besar. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Di antara yang beriman itu nanti ada rincian lagi. Ada orang yang taat kepada Allah tapi biasa-biasa saja, tidak ada keinginan menjadi ideal, orang mukmin yang ideal, udah sedang-sedang saja, itu sudah menjadi orang baik. Tapi ada kelompok yang inginnya selalu excellent dari kata excel itu mendahului yang lain. Bahasa Arabnya as-sabiqun dari kata sabaqo itu mendahului yang lain. Excel. Orang yang excel disebut excellent. Pak Dadang lebih kenal kata excellent, Pak ya. Tapi bahasa Arabnya as excellent itu as-sabiqun. As-sabiqun. Terus ada juga untuk kelompok yang kedua yang kafir, yang tidak beriman juga berbeda-beda, macam-macam. Ada yang benar-benar kafir, mengingkari. Ada yang mengingkari tapi setengah-setengah. Setengah ingkar, setengah percaya. Munafik. Ya. Ada yang percaya ada Tuhan, tetapi bukan hanya Allah saja sebagai Tuhan, tapi ada Tuhan yang lain, musyrik. Ya. Jadi di antara orang kafir itu ada kelompok-kelompok. Nah, tapi kelompok utama adalah yang beriman dan kafir. Nah, masing-masing itu mempunyai ciri khas, ciri khas perilaku. Kenapa mempunyai ciri khas? Karena kelompok itu didasari pada pola pikir. Karena pola pikirnya berbeda, maka perilakunya menjadi berbeda. Ya, sambil contoh, misalnya rangsangannya sama, ada ular. Ada orang yang begitu melihat ular lari, tapi ada yang melihat ular justru malah mendatangi, malah mencari. Ya, kan ada orang-orang yang setiap hari kerjanya hunting, nyari ular di sawah, di sungai begitu. Jadi rangsangannya sama, binatang namanya ular, tapi perilaku orang berbeda-beda. Begitu pula kita ketika menghadapi masalah, cara penyelesaian kita berbeda-beda. Ada yang kesulitan atau tidak mempunyai duit yang cukup, satu kelompok atau ya satu kelompok orang mengatasinya dengan cara rajin kerja. Tapi ada kelompok lain yang dengan cara mencuri. Jadi pola pikir itu mempengaruhi perilaku. Nah, pola pikirnya orang yang beriman itu antara lain digambarkan di ayat 5 sampai ke 7, sedangkan perilaku orang yang kafir digambarkan oleh Allah
antara lain ayat 8 sampai 10. Kita pelajari kelompok yang pertama dulu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, adapun orang yang mau memberi, ya, wattaqa, dan mau bertakwa. Takwa, saya sering menyebut arti generiknya, takwa itu adalah menjaga diri. Menjaga diri itu ada dua sisi. Satu sisi menjaga diri jangan sampai celaka. Sisi lain menjaga diri supaya kalau ada kesempatan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, keuntungan, diambil. Ya, itu orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu hati-hati perilakunya, hati-hati terhadap bahaya yang mengancam, tapi juga waspada begitu ada kesempatan yang baik, diambil. Wasaddaqa bil husna, dan mereka itu mempunyai kecenderungan untuk menganggap benar pada hal-hal yang baik. Wasaddaqa biasanya diterjemahkan membenarkan. Membenarkan itu kan kalau kita pahami bisa ambigu. Membenarkan itu ada asalnya salah, kemudian dibetulkan, dibenarkan. Atau ada orang yang mengatakan sesuatu statement terus benar itu. Nah, shaddaqa di sini lebih dekat kita terjemahkan sebagai menganggap benar. Bil husna, hal-hal yang sifatnya baik. Jadi kalau ada informasi itu bagus, benar ini. Misalnya informasi bahwa yang namanya Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Karena Tuhan itu yang mampu memproduksi, mau menciptakan, mampu merawat, dan mampu mengelola alam raya. Kalau ada dua Tuhan, masing-masing berusaha menciptakan yang mereka bisa, yang masing-masing bisa, dan masing-masing menunjukkan kekuatannya. Kalau mereka masing-masing menunjukkan kekuatan, maka mereka ada kecenderungan untuk mengadu mana lebih kuat antara kamu dan aku. Berantem akhirnya jatuh semua. Tidak mungkin ada dua. Ya, dan Allah kalau memberikan pelajaran semacam itu tuh selalu diberi contoh. Kalau ada dua orang atau dua kelompok ingin berkuasa, maka mereka akan berantem. Pasti. Nah, gitu kalau ada Tuhan dua, ya masih berantem. Ya. Kalau ada dua kelompok atau dua orang yang sama-sama berkuasa, mesti berantem. Kita suka menyebut tidak bisa di suatu negara ada dua matahari, ya. Dua matahari itu artinya yang dua pihak yang sangat powerful. Yang sangat powerful hanya satu. Nah, itu mestinya kita pelajari. Kenapa sih kok orang tuh politisi-politisi itu pada berantem kelompok itu dan itu? Ya karena masing-masing merasa punya kekuatan. Terus mereka kepengennya menang. Nah, karena mereka kepengen menang, maka mereka berantem. Oh, kalau begitu tidak mungkin ada superpower yang ada lebih dari satu. Tidak mungkin. Jadi kita orang Islam melihat gejala alam dan gejala peristiwa-peristiwa di dunia ini selalu kita ambil sebagai pelajaran. Wasaddaqa bil husna ini juga berarti bahwa kalau misalnya dikatakan bahwa setiap orang yang mau beriman dan beramal soleh, dia akan diberi upah, diberi insentif oleh Allah dengan tinggal di surga. Oh bagus, aku percaya.
Misalnya lagi ada informasi bahwa kalau kita mau bersedekah, rezeki kita akan lancar. Kita menganggap itu benar. Nah, kalau kita mempunyai sikap membenarkan informasi-informasi yang baik semacam itu, maka kita akan diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup dengan mudah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan dia menuju kepada kemudahan. Fasanu yassiruhu dari kata yassara yang akar katanya dari yusrun, yusrun. Lil yusra juga dari yusrun. Yusrun itu mudah. Fasanu yassiruhu artinya membuat mudah atau memudahkan. Lil yusra menuju kepada kemudahan. Jadi orang yang berperilaku demikian itu menempuh hidup ini enak aja. Jadi rezeki untuk mencari penghasilan misalnya ada saja dia dapat pekerjaan. Tapi ada orang yang mencari pekerjaan tuh sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun baru dapat. Nah itu insentif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat fakta Allah menciptakan. Kenapa Allah kok memberikan contoh di sini a'ta yang memberi? Sebenarnya hakikatnya yang bisa memberi hanya Allah. Ya, hakikatnya ya, sebenarnya yang bisa memberi hanya Allah. Karena apa? Yang bisa menciptakan hanya Allah kok. Kalau kita memberi kan harus ada sesuatu yang kita berikan. Kalau kita tidak bisa menciptakan, kita tidak bisa memberi. Kita hanya bisa memberi kalau kita punya. Sedangkan kita tidak bisa punya kalau kita tidak menerima. Bandingkan dengan Allah, Allah itu bisa punya tanpa menerima dari siapapun. Allah membuat matahari dari tidak ada menjadi ada. Allah tidak pernah diberi hadiah, misalnya Allah itu mendapatkan matahari dapat hadiah dari si A, nggak ada. Allah saja yang bisa membuat. Karena Allah itu yang bisa membuat, yang bisa memproduksi, dan Allah itu memproduksi terus. Saya memakai kata produksi supaya lebih familiar dengan kita. Ya. Kalau di Al-Qur'annya kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah itu dalam keadaan bertindak, berbuat sesuatu. Nah, berbuat sesuatunya Allah itu menciptakan. Yang diciptakan oleh Allah itu bisa barang, bisa kejadian. Ya, jadi setiap saat Allah itu menciptakan barang dan menciptakan kejadian. Karena Allah itu karakternya membuat. Kok saya bilang karakter membuat? Dalilnya mana sih? Bukankah Allah itu salah satu asmaul husnanya adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu creator. Create. Saya memakai kata create bandingan dengan kata make. Ya. Make dan create. Kalau make itu membuat, hanya mengubah bentuk saja. Ya, membuat sayur sop. Oh, itu barangnya sudah ada air, ada garam, ada sayur, dicampur, namanya ganti jadi sop. Kita tidak menciptakan. Kita membuat dengan cara mengolah atau merekayasa supaya nanti berubah bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau Allah itu betul-betul create. Create itu dalam bahasa Arab bisa pakai kata khalaqa dan bisa juga pakai badi'us samawati wal ard. Badi' itu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada contohnya. Kalau kita misalnya membuat helikopter, oh itu lihat contoh ada capung, bagaimana capung itu bisa terbang dan sebagainya, terus dijiplak.
Nah itu kita meniru. Kalau Allah nggak membuat memang betul-betul dari tidak ada menjadi ada dan mempunyai karakter. Setiap benda yang diciptakan oleh Allah pasti punya karakter tertentu. Nah, oleh karena itu yang bisa memberi hanya Allah. Yang diberi siapa? Makhluknya. Nah, makhluk ini diberi oleh Allah dengan maksud supaya dia memberi kepada pihak lain. Jadi kita ini oleh Allah diberi. Setelah kita diberi, jangan disimpan sendiri dong, jangan dikip. Setelah terima, salurkan kepada yang lain. Itu karakter makhluknya Allah. Kalau Allah karakternya membuat ngasih. Kalau kita tidak bisa membuat, lalu gimana? Menerima, kasih. Menerima, terus kasih. Kalau ada orang kok dia menerima saja tidak mau kasih, itu out of character. Dia berperilaku menyimpang dengan karakter pada umumnya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Coba kita lihat. Allah memberi tanah dikasih air dengan cara yang kita semua tahu, air dari laut diangkat kemudian dijatuhkan menjadi hujan. Tanah kalau dikasih air, kamu kasih dong orang lain, pihak lain. Terus dia memberi kesuburan kepada tanaman-tanaman. Jadi nerima memberi. Itu selalu begitu. Kalau ada orang yang hanya mau nerima saja, tidak mau memberi, maka orang itu berperilaku menyimpang atau berperilaku tidak sejalan dengan polisinya Allah, kebijakan Allah. Nah, orang yang berperilaku sesuai dengan polisinya Allah, sesuai dengan sunnahnya Allah, sunnatullah, maka orang itu akan mengalami kemudahan dalam hidup. Nah, jadi di sini tidak disebutkan menerimanya dulu, karena sudah maklum bahwa kita tuh hanya bisa memberi kalau kita nerima. Ya faktanya itu kalau kita tidak mendapatkan rezeki, ya kita nggak bisa bersedekah. Kita hanya bisa bersedekah kalau menerima rezeki. Jadi tekanannya pada memberinya. Karena apa? Menerima itu sudah pasti. Menerima itu sudah pasti, tapi memberinya itu yang tidak pasti. Maka yang ditekankan di sini memberi. Wattaqo dan bertakwa. Tadi saya menyebut ittaqo itu artinya artinya itu lebih pas kalau kita terjemahkan sebagai berhati-hati atau menjaga diri. Apa hubungannya dengan memberi? Kita hanya bisa memberi kalau kita nerima. Maka ketika kita menerima rezeki misalnya, kita harus hati-hati. Hanya yang halal yang kita terima, hanya yang halal yang kita cari. Terus ketika memberi juga begitu. Kita hanya memberikan yang halal saja, yang haram tidak boleh. Jadi kalau ada orang korupsi, untuk apa? Untuk dibagi-bagi. Ya karena kan kalau pemilu itu kalau nggak nyogok pada rakyat yang nanti ke TPS, mereka nggak mau. Maka kita harus bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit. Bagaimana saya bisa memberi mereka? Maling aja, mencuri. Maka mencuri itu marak sekali. Ya. Kalau ingin tahu bagaimana cara mencuri, ya tanya saja kepada teman-teman yang pernah di birokrasi atau pernah berbisnis. Ya, kalau saya sering mendengar sampai sekarang pebisnis itu, masya Allah sekarang ini makin menjadi-jadi itu. Ada beberapa orang yang mempunyai power, ngajak orang berbisnis. Kalau kamu ke berbisnis, ikut aku, nanti aku kasih proyek. Aku kasih proyek, senang sekali kan?
Begitu ikut proyek, dia melakukan sesuatu dengan biaya, habis itu ditinggal. Ya, ada yang cerita, ayo kita bikin perumahan, kamu bebaskan itu tanah itu, dibebaskan. Nah, karena atas nama orang yang powerful ini, lurah-lurah dan camat takut, sehingga membebaskan tanah itu gampang. Nah, yang pengusaha ini suruh membiayai, seneng dia, semua lancar. Nanti sudah clearance-nya, ya, pembebasan tanahnya sudah selesai, bangun. Setelah dibangun, dicari cara bagaimana si orang yang sudah membeli tanah tadi disingkirkan. Ada saja cara-cara yang membuat dia itu lari. Nggak cocok aku sama dia. Dia pergi, duit yang dipakai untuk membeli tanah tadi tidak diganti. Berapa miliar itu? Dan praktek-praktek semacam itu makin banyak. Ada juga yang cerita, belum lama cerita ini, itu ada proyek nilainya jutaan dolar. Dia suruh bikin proposal. Dia bikin proposal untuk tender itu kan tidak gampang dan mahal sekali. Terus dia disuruh memasukkan 1 minggu sebelumnya. Lalu pada hari penentuan tender, teman ini tidak diundang. Tahu-tahu yang menang perusahaan lain, proposalnya dipakai oleh perusahaan yang menang tadi. Jadi ada teman ini disuruh bikin proposal, terus proposalnya di copy paste, diganti nama aja. Masya Allah, begitu, dan itu berjalan sampai sekarang. Gitu. Nah, itu berarti tidak ittaqo, tidak menjaga diri, baik cara memperolehnya maupun cara menggunakannya. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan, menganggap benar janji-janji Allah bahwa kalau kamu mau memberi nanti Allah akan mengganti dan sebagainya. Yakin, percaya, pasti. Maka orang-orang ini ketika bersedekah itu hanya mengharapkan ridho Allah saja. Nah, orang semacam ini hidupnya akan mudah. Logikanya gimana? Orang yang suka memberi itu kok hidupnya menjadi mudah? Kita nggak mau memahami. Beginilah, kalau saya suka memberi kepada orang, suka saya memberi, orang yang saya beri kan biasanya saya lihat dia butuh enggak. Misalnya saya beri uang, saya lihat Pak Andi ini kesulitan uang nih, saya kasih. Wah, alhamdulillah, pas saya harus membayar utang dikasih duit, seneng kan? Terus ada yang lapar, ini nih ada makanan nih, pas. Terus ada yang butuh kerjaan, bingung, ini nih kamu mau nggak jadi sopirku dan sebagainya. Jadi kalau saya itu memberi, yang saya beri itu merasa ditolong. Karena merasa ditolong, maka orang yang ditolong itu menganggap keberadaan saya itu penting. Karena menganggap keberadaan saya penting, maka paling tidak mereka akan berusaha menjaga keamanan saya, ya, keselamatan saya. Mereka akan menjaga keselamatan saya. Bukan hanya keselamatan, karena saya bisanya memberi kepada mereka kalau saya mempunyai duit banyak, maka mereka juga berusaha membantu saya supaya saya mempunyai duit banyak, karena makin banyak duit yang saya pakai, mereka mendapatkan lebih banyak manfaat. Itu akan bisa dirasakan kalau misalnya kita tinggal di daerah yang sebelah-sebelahnya itu miskin. Ya, kalau di Lodan ini sulit ya, karena banyak kan ya kaya begitu kan. Kalau kita tinggal di daerah yang kita kaya tapi sebelah kita miskin, terus kalau kita mau bersedekah, siapa yang butuh bantuan kita bantu. Nanti kalau ada maling yang akan mengganggu mobil kita misalnya, yang ngusir itu mereka. Ngapain sini? Pergi. Kita nggak usah sewa satpam, nggak usah bayar satpam, rumah kita aman, dijaga.
Dan kalau misalnya ada apa-apa yang misalnya ada kelupaan pagernya kok belum ditutup, mereka akan menutupkan pagar itu untuk menjaga, karena berkepentingan gitu. Jadi kalau kita melihat ada orang yang menyewa satpam banyak atau malah memelihara anjing untuk mengusir orang ini, nah ini orang-orang yang ketakutan. Orang yang ketakutan itu biasanya kurang bermanfaat untuk lingkungan. Kenapa tidak bermanfaat? Karena tidak mau memberi. Jadi kalau kita mau memberi, orang-orang di sekitar kita akan merasa membutuhkan kita. Karena membutuhkan kita, maka kalau kita sedang dalam keadaan butuh sesuatu, kita nggak usah mencari. Banyak orang yang menawarkan diri. Kalau kita berbisnis juga begitu. Mari kita lihat, kita ambil contoh ayat-ayat yang lain dan hadis yang relevan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Fa yaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqulu al-akharu, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap hari itu akan ada dua malaikat yang turun di bumi ini. Yang satu berdoa, ya Allah, orang yang mau bersedekah gantilah, a'ti berilah, munfiqan kepada orang yang mau bersedekah, khalafa ganti. Jadi kalau kita mau memberi, nanti kita akan dapat ganti. Itu seperti karakternya Allah secara umum. Allah memberi, kemudian yang diberi ini memberi kepada yang lain. Tanah dikasih hujan, hujan ini memberi kesuburan kepada tanaman. Tanaman mendapatkan kesuburan dari tanah dan air, terus dia berbuah. Buahnya diberikan kepada manusia atau kepada binatang, kepada burung dan sebagainya. Burung yang menerima makanan itu, dia akan memberi kepada yang lain. Pemberian burung itu bermacam-macam. Antara lain pemberiannya itu dia sambil makan tapi sambil menolong. Bagaimana supaya kembang itu bisa terjadi penyilangan antara putik sari, ya, itu kan ada burung-burung kecil yang suka menghirup madunya gitu. Nah, sambil dia berterbang itu menerbangkan biji-bijian atau butir-butiran yang bermanfaat untuk perkawinan itu. Nah, jadi kalau orang itu mau memberi, nanti Allah akan ganti. Wa yaqulul akhar, malaikat yang lain berdoa juga, a'ti mumsikan talafa. Orang yang tidak mau memberi, binasakanlah Allah. Binasakan. Binasa. Yang misalnya yang mereka seringkali orang tidak sadar. Kalau orang yang kaya tapi kikir, saudara-saudaranya banyak tapi tidak menerima manfaat dari hartanya. Kan orang-orang merasa bahwa orang itu kaya tetapi tidak bermanfaat untuk saya. Ketika orang ini menjadi tua, dia memang betul-betul tidak ada yang dipakai untuk memberi. Terus kalau kebetulan tuanya itu menjadi lemah sekali dan sakit, dia tidak bisa makan kalau tidak ditolong. Nggak ada orang yang mau menolong. Kenapa? Orang ini kaya aja nggak ada gunanya, apalagi miskin. Ya, ada saya punya teman cerita sama-sama politisi, ya, tapi dari partai yang berbeda. Dia cerita, saya punya teman itu suka nelpon, nggak ada yang dimakan. Terus saya datang bawa makanan, bawa duit, dikasih. Dia keluar dari rumah saja tidak bisa karena lemah, sakit. Terus kalau datangin mesti nangis. Terus saya tanya riwayatnya di waktu muda gimana. Dia kaya raya Pak, rumahnya besar,
Tapi rumah itu rumah warisan yang tidak dibagi kepada adik-adiknya. Kalau adik-adiknya datang, justru dimarah-marahi. Ini triknya orang yang tidak mau membagi waris. Ya, kayak seorang kakak yang paling tua itu suka menguasai harta kekayaan. Terus supaya dia tidak ditagih, caranya setiap orang datang tuh dibuat tidak senang. Dinasihati, terus disalah-salahin, dimaki-maki, sehingga tidak suka datang. Apa perlunya tidak datang? Kalau dia tidak datang kan tidak nagih. Kalau dia sering datang, nanti dia nagih. Bang, ini dibagi dong, ini dijual dan sebagainya. Tapi kalau nggak pernah datang kan nggak bisa ngomong apa-apa. Nah kebetulan adik-adiknya lama-lama menjadi kaya. Ada yang di Australia, ada yang di kota lain yang kaya. Tapi mereka nggak peduli. Kenapa? Di waktu mudanya dia merebut hak orang lain. Jadi kadang-kadang orang itu mentang-mentang masih kuat, itu lalu terus berbuat semena-mena. Nanti kalau dia jatuh, misalnya sakitnya dia jatuhnya menjadi sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Ya, oleh karena itu kita jangan ragu-ragu, kalau kita bersedekah nanti Allah akan menggantinya. Itu hadis. Di ayat di Al-Quran juga ada yang senada itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang kalian sedekahkan, Allah akan menggantinya. Dan Allah itu adalah pemberi yang paling baik. Terus dan Allah kalau ganti itu tidak satu diganti satu. Allah menggantinya itu satu dilipat gandakan. Pelipat gandaan itu bisa tidak terhingga. Allah memberikan contoh di Al-Quran itu dilipat gandakan 700 kali. Tapi bisa nggak Allah mau lipat gandakan lebih dari 700? Bisa. Jadi ayat Allah memberikan contoh yang konkret, kita bisa melihat dengan mata sendiri. Coba deh kamu tanam 1 butir gandum, 1 butir padi, terus kamu tanam aja, asal tanahnya gembur, ada air cukup, nanti dia akan tumbuh. Yang membuat tumbuh siapa? Allah. Dia nanam aja, dia naruh aja, plek gitu. Terus dia tunggu, setelah 3 bulan keluar buahnya, padi dalam jumlah yang banyak, bisa 700, bisa lebih. Nah, lihat, gampang kan bagi Allah membuat yang satu menjadi 700. Nah ini supaya kita tuh bisa melihat. Tapi Allah melipat gandakan lebih dari 700 bisa. Dikasih contoh di surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Beribadahnya dalam 1 malam saja pahalanya itu bisa lebih baik dibanding dengan beribadah selama 1000 tahun. Ya, ini yang 700, ini ayat ini populer sekali. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk orang yang Allah kehendaki. Oh, kok yang dikehendaki? Kalau dibilang Allah akan melakukan sesuatu seperti yang Dia kehendaki, kita jangan menganggap Allah itu berbuatnya suka-suka. Ya, kalau dibilang liman yasha, kepada Allah yang Dia kehendaki, kepada orang yang Dia kehendaki, jangan kita terjemahkan Allah memberinya itu suka-suka aja. Oh, itu pemahaman negatif. Kalau dibilang Allah akan memberi kepada orang yang Allah kehendaki, Allah itu kalau berkehendak itu pakai pola. Allah kalau berkehendak kan terus dilaksanakan dengan perbuatan. Kehendak itu sifat Allah yang kita, kalau yang belajar sifat 20 itu ada iradah. Allahnya disebut muridan. Allah itu berkehendak. Terus setelah berkehendak Allah itu mempunyai kekuasaan.
untuk melaksanakan kehendaknya. Qudrah, sifatnya namanya qudrah. Allahnya disebut qadir, qadir, maha berkuasa. Terus kalau Allah mengimplementasikan kekuasaannya, kita menyebutnya takdir. Takdir itu implementasi dari qudrah. Nah, ketika Allah mengimplementasikan kekuasaannya, Allah itu memilih pakai pola. Saya sebut memilih, bahwa Allah berperilaku apapun, Allah memilih dengan pola. Bisa nggak Allah berbuat sesuatu tanpa pola? Bisa, bisa. Tapi Allah memilih pola. Kenapa memilih pola? Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita. Kalau Allah berbuat sesuatu tanpa pola, itu nanti orang-orang tidak punya harapan. Karena pola itu akan memberi kita harapan. Kalau kepingin pinter caranya gimana? Ya belajar. Kalau tanpa pola, nggak usah belajar tapi tahu-tahu pinter. Ya, dan sebagainya. Jadi itu mesti pakai pola. Kalau kepingin perutnya tidak lapar gimana? Makan. Supaya makan, bisa dapat makan gimana? Cari penghasilan. Cari penghasilan caranya gimana? Ada polanya. Ya. Nah, pola-pola itu memang diciptakan oleh Allah supaya kita bisa membuat perhitungan dan kita punya harapan. Harapan itu expectation. Harapan itu penting supaya kita itu mempunyai motivasi, ya, mempunyai semangat bekerja. Jadi kalau Allah itu akan melipat gandakan dalam hal mengganti sedekah, Allah itu akan melipat gandakan kepada yang Allah kehendaki. Nah, Allah menghendaki itu ada polanya. Pola yang paling mendasar adalah ketika bersedekah hanya dengan tujuan mencari ridho Allah. Kalau sedekahnya tidak dalam rangka mencari ridho Allah, Allah tidak mengganti. Contohnya sedekah tidak karena Allah, tapi apa? Supaya dia memilih saya menjadi anggota DPR. Nah, itu tidak akan dilipat gandakan.